Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat diperhatikan oleh teman-teman lansia, yaitu makan daging. Berbicara tentang makan daging, banyak teman-teman lansia mungkin merasa sangat bimbang. Di satu sisi, mereka merasa seiring bertambahnya usia tubuh menjadi lemah dan perlu makan sedikit daging untuk memulihkan tenaga. Di sisi lain, mereka juga khawatir dengan masalah tiga tinggi yang sangat umum saat ini, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gula darah tinggi. Apakah makan daging akan membuat beban tubuh semakin berat? Masalah ini bisa dikatakan telah menjadi dilema di meja makan banyak keluarga. Hari ini saya akan membagikan dua kisah nyata yang terjadi di sekitar saya. Yang pertama adalah kisah yang dialami Nenek Siti yang berusia 67 tahun. Dulu tubuh Nenek Siti sangat bugar dan ia terkenal sebagai orang yang paling sehat di kompleks perumahannya. Namun sejak pensiun, ia semakin khawatir dengan masalah tiga tinggi. Oleh karena itu, ia menetapkan aturan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri, sepenuhnya menjadi vegetarian. Sejak saat itu, meja makan di rumahnya hanya diisi dengan sayuran, buah-buahan, dan produk kedelai. Bahkan ia jarang sekali menyentuh telur dan susu. Awalnya ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan cukup bangga dengan keputusannya. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai masalah mulai bermunculan. Ia menyadari bahwa naik tangga saja sudah terengah-engah kaki, dan tungkainya semakin tidak bertenaga, seolah-olah seluruh kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan di taman, ia tiba-tiba merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter Agus Setiawan memberitahunya bahwa ia menderita penyakit yang disebut sarkopenia dan penyebabnya adalah kekurangan protein jangka panjang, terutama asupan protein hewani berkualitas tinggi. Kisah kedua adalah yang dialami kakek Budi yang berusia 70 tahun. Selama beberapa waktu, kakek Budi sering merasa nyeri lutut dan sangat sulit untuk jongkok lalu berdiri kembali. Ia mengira ini hanyalah fenomena normal seiring bertambahnya usia, jadi ia tidak terlalu mempedulikannya. Sampai suatu kali ia hampir terjatuh di rumah, barulah keluarganya merasa khawatir dan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya keluar, kakek Budi didiagnosis menderita osteoporosis parah. Dokter menjelaskan bahwa ia tidak hanya kekurangan kalsium, tetapi tulangnya juga menjadi rapuh seperti biskuit renyah. Saat itu kakek Budi bertanya kepada dokter dengan sangat bingung, "Dok, kalau begitu apakah saya bisa menambah kalsium dengan makan lebih banyak sup iga babi di rumah dokter?" Agus Setiawan mendengarnya tersenyum dan menggelengkan kepala, memberitahunya bahwa mengandalkan sup babi untuk menambah kalsium tidaklah efektif. Jika ingin memberi bahan bakar pada tulang, ia harus makan 3 jenis daging lainnya. Pengalaman Nenek Siti dan kakek Budi sebenarnya adalah cerminan nyata dari banyak teman-teman lansia. Masalah mereka pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan, haruskah lansia makan daging? Daging apa yang harus dimakan dan bagaimana cara memakannya agar paling sehat? Hari ini kita akan membahas tuntas semua pertanyaan seputar lansia dan makan daging. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya di masa depan. Di channel Sehat Itu Menyenangkan, kami hanya akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Anda juga dipersilakan untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Kita kembali ke topik hari ini. Banyak teman-teman lansia, karena takut akan tiga tinggi sebisa mungkin, menghindari makan daging, dan percaya bahwa makanan hambar dan sederhana adalah kunci kesehatan. Namun pandangan ini mungkin perlu diperbarui. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Farmasi Universitas Tsinghua yang terkemuka melalui eksperimen pada tikus menemukan sebuah fenomena menarik dengan asumsi total asupan kalori terkontrol tikus lansia yang diberi diet dengan proporsi lemak yang ditingkatkan secara moderat dan proporsi karbohidrat yang diturunkan justru dapat secara signifikan memperlambat kelainan metabolik dan atrofi organ selama proses penuaan serta membantu memperpanjang umur. Meskipun penelitian ini dilakukan pada tikus pola kebutuhan nutrisinya memiliki kesamaan yang tinggi dengan kita manusia.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari penelitian ini? Artinya bagi kita, para lansia, seiring bertambahnya usia otot, tubuh akan menyusut secara alami, dan metabolisme juga akan melambat. Pada saat ini kita justru lebih perlu memastikan asupan protein yang cukup dan lemak berkualitas dalam jumlah yang sesuai untuk menjaga fungsi normal tubuh, bukan hanya membabi buta makan makanan pokok dan sayuran. Pandangan ini juga didukung oleh lebih banyak penelitian internasional yang otoritatif. Jurnal medis ternama dunia The Lancet pernah menerbitkan hasil penelitian skala besar yang melibatkan 11 negara. Penelitian tersebut menemukan bahwa lansia yang memastikan asupan proteinnya cukup tidak hanya memiliki harapan hidup yang lebih panjang secara umum, tetapi juga memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kanker. Salah satu data yang mengejutkan menunjukkan bahwa lansia dengan asupan protein kurang dari 40 gram per hari memiliki tingkat kematian hingga 31%, sedangkan mereka yang asupan proteinnya melebihi 40 gram per hari, tingkat kematiannya hanya 18%. Perbedaan ini sangat signifikan. Tidak hanya untuk umur panjang, makan daging yang tepat juga dapat melindungi tulang kita. Sebuah studi pelacakan jangka panjang oleh American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang makan ikan 2 hingga 3 kali seminggu mengalami penurunan kepadatan tulang yang jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang jarang makan ikan. Ini menunjukkan bahwa makan daging yang tepat tidak hanya dapat memperlambat pengeroposan tulang, tetapi juga secara nyata meningkatkan kekuatan tulang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan ilmiah bagi lansia, sama sekali tidak makan daging bukanlah pilihan yang sehat. Makan daging dalam jumlah sedang tidak akan meningkatkan risiko penyakit tiga tinggi secara signifikan, tetapi justru memiliki 3 manfaat nyata. Manfaat besar pertama, menjaga massa otot. Daging adalah sumber protein berkualitas tinggi yang paling penting yang dapat membantu kita melawan penyusutan otot dan membuat kaki kita lebih kuat. Manfaat besar kedua, mencegah kekurangan gizi. Daging kaya akan nutrisi kunci seperti vitamin B12, zat besi, dan seng. Nutrisi-nutrisi ini sulit didapatkan dalam jumlah yang cukup dari makanan nabati, sehingga dapat secara efektif mencegah anemia dan masalah kekurangan gizi umum lainnya. Manfaat besar ketiga, melindungi fungsi otak. Seiring bertambahnya usia, kemampuan antioksidan tubuh kita akan melemah. Makan daging dalam jumlah sedang membantu meningkatkan tingkat antioksidan tubuh yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat dan melindungi fungsi otak. Baiklah, sekarang kita sudah tahu pentingnya makan daging, lalu mengapa masih banyak orang yang waspada terhadapnya? Ini terutama disebabkan oleh beberapa kesalahpahaman dan rumor yang telah lama beredar. Hari ini kita akan meluruskan 2 kesalahpahaman besar tentang makan daging. Kesalahpahaman 1, asal tidak makan daging kolesterol pasti turun. Banyak teman-teman lansia berpikir bahwa kolesterol tinggi disebabkan oleh makan daging berlemak, jadi jika asal tidak makan daging kolesterol akan turun. Pandangan ini sebenarnya hanya sebagian kecil yang benar. Kita perlu tahu bahwa sumber utama trigliserida dan kolesterol dalam darah kita bukanlah dari makanan, melainkan dari sintesis internal tubuh kita. Ambil contoh, kolesterol sekitar 70% hingga 80% disintesis oleh hati kita sendiri. Yang kita dapatkan dari makanan hanya sebagian kecil. Hal yang sama berlaku untuk trigliserida. Ini berarti jika Anda hanya berhenti makan daging, tetapi kebiasaan makan lainnya tidak berubah, misalnya masih makan banyak nasi putih, dan hati Anda akan tetap mensintesis banyak lemak darah. Jadi mengandalkan hanya pada tidak makan daging, untuk menurunkan kolesterol, efeknya sangat terbatas, bahkan bisa menyebabkan kerusakan lain pada tubuh karena kekurangan nutrisi tertentu. Cara yang benar-benar ilmiah adalah memilih daging sehat yang rendah lemak dan tinggi protein, serta mengombinasikannya dengan pola makan yang seimbang. Kesalahpahaman 2. Sekarang kanker begitu banyak, itu semua gara-gara makan daging. Pernyataan ini sangat populer karena semua orang mungkin pernah mendengar bahwa Badan Penelitian Kanker Internasional di bawah Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengklasifikasikan daging merah seperti daging babi dan sapi sebagai karsinogen. Kelas 2A yang berarti mungkin karsinogenik bagi manusia. Akibatnya banyak orang menjadi takut pada daging dan merasa bahwa makan daging akan menyebabkan kanker. Pandangan ini perlu kita lihat secara kritis. Pertama, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh interaksi banyak faktor.
Ini sangat terkait dengan genetik, lingkungan hidup, dan kebiasaan gaya hidup kita, dan sama sekali tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Kedua resiko yang disebutkan dalam penelitian terutama berasal dari lemak jenuh dalam daging merah dan berbagai zat tambahan dalam produk daging olahan seperti sosis dan bacon. Terakhir, dan yang paling penting adalah melihat dosisnya. Pernyataan apapun yang tidak membahas dosis adalah tidak ilmiah. Sebuah penelitian di Amerika menemukan bahwa hanya lansia yang mengonsumsi lebih dari 113 gram daging merah setiap hari, yang memiliki risiko kematian akibat kanker atau penyakit jantung yang signifikan lebih tinggi daripada mereka, yang hanya mengonsumsi 14 gram setiap hari. Sementara itu, piramida gizi seimbang Indonesia memberikan rekomendasi agar orang dewasa mengonsumsi sekitar 75 hingga 150 gram daging dan unggas per hari yang terbagi dalam porsi makan. Dalam rentang rekomendasi ini dan dengan pola makan seimbang, risiko makan daging merah bisa dikatakan sangat minim. Jadi kesimpulannya adalah makan daging bukanlah biang keladi penyebab kanker. Kuncinya adalah porsi yang cukup dan cara yang sehat serta sebisa mungkin menghindari makan produk daging olahan. Baiklah, setelah meluruskan kesalahpahaman kita, akhirnya bisa mengungkap jawaban terpenting hari ini. Daging jenis apa yang paling cocok untuk teman-teman lansia? Ketika menyebut makan daging, gambaran apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Apakah sepiring semur daging yang harum dan berminyak, atau semangkuk soto daging yang hangat dan mengenyangkan? Benar, daging babi dan sapi bisa dikatakan adalah teman lama di meja makan kita. Tetapi di sini saya harus memberitahu Anda, bagi teman-teman lansia, kedua teman lama ini mungkin bukan pilihan terbaik kita. Mengapa begitu? Masalah daging babi terletak pada kandungan lemaknya, terutama lemak yang terlihat yang benar-benar agak tinggi. Bagi kita yang perlu mengontrol tiga tinggi secara ketat, makan terlalu banyak tentu akan menambah beban ekstra pada tubuh. Lalu bagaimana dengan daging sapi? Meskipun merupakan sumber protein yang baik, serat ototnya juga terkenal tebal dan keras. Ini bagi kita yang giginya perlahan-lahan mulai tidak prima dan kemampuan pencernaannya melambat setiap kali mengunyah, seolah-olah memberikan tugas berat bagi gigi dan perut yang tentu saja sedikit melelahkan. Lalu adakah pilihan yang bisa membuat kita menikmati kepuasan makan daging tanpa perlu khawatir menambah masalah bagi tubuh dan bahkan bisa membantu kita menguatkan tulang? Jawabannya tentu saja ada. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pernah menunjukkan bahwa ada 3 jenis daging yang sangat penting. Bagi kesehatan lansia, daging ikan yang kaya asam lemak omega, 3 daging ayam yang rendah lemak, dan daging bebek yang kaya zat besi. Mereka tidak hanya membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan tulang kita, tetapi juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan dengan saksama 3 jenis daging yang paling cocok untuk lansia ini. Jenis pertama, daging ikan, emas otak dan kalsium tulang dari dalam air daging ikan. Bisa dikatakan sebagai bangsawan yang lembut di antara jenis daging. Manfaatnya sangat banyak. Pertama, ia sangat ramah bagi pencernaan kita. Struktur protein daging ikan sangat lunak, sehingga sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita dengan tingkat penyerapan mencapai lebih dari 90%. Ini adalah sumber protein yang sempurna bagi para bapak dan ibu yang fungsi pencernaannya sudah menurun. Kedua, dan ini yang paling mengejutkan, daging ikan adalah jagoan penambah kalsium. Anda mungkin merasa aneh. Bukankah menambah kalsium itu dengan minum susu atau makan tahu? Sebenarnya banyak ikan kecil memiliki kandungan kalsium yang sangat menakjubkan, terutama ikan-ikan kecil yang bisa kita makan bersama tulangnya, seperti ikan teri, ikan kembung, dan juga sarden. Di sini kita harus memberikan pujian khusus pada sarden kalengan. Anda mungkin berpikir makanan kalengan tidak sehat, tetapi untuk sarden ini adalah pengecualian. Setelah diproses dengan suhu dan tekanan tinggi, tulangnya menjadi sangat lunak hingga lumer di mulut. Setiap 100 gram sarden kalengan kandungan kalsiumnya bisa mencapai sekitar 300 mg, setara dengan segelas susu. Yang lebih hebat lagi, daging ikan secara alami mengandung vitamin D. Ini adalah kunci untuk membuka pintu penyerapan kalsium di tubuh kita, memastikan kalsium yang kita makan tidak terbuang sia-sia dan benar-benar digunakan oleh tulang kita. Terakhir, daging ikan juga merupakan pelindung jantung dan pembuluh darah kita. Terutama ikan laut dalam seperti salmon dan makarel, mereka kaya akan asam lemak ajaib yang disebut omega 3. Omega 3 ini seperti petugas pembersih pipa
di dalam pembuluh darah kita. Ia membantu menurunkan kekentalan darah, menyingkirkan kolesterol jahat yang menempel di dinding pembuluh darah, dan menjaga agar pembuluh darah kita tetap lancar, sehingga secara signifikan mengurangi risiko aterosklerosis serangan jantung dan stroke. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Ikan kukus adalah cara terbaik untuk mempertahankan nutrisinya. Atau masaklah semangkuk sup ikan gabus yang hangat. Sesekali menikmati sarden kalengan berkualitas baik juga merupakan pilihan yang sangat bijak. Jenis kedua, daging ayam, suplemen, kebugaran paling merakyat. Jika daging ikan adalah bangsawan yang lembut, maka daging ayam adalah penjaga kekuatan yang paling setia dan sederhana di sekitar kita. Otot kita seperti rekening bank, saat muda kita menabung banyak, tetapi seiring bertambahnya usia, jika kita hanya menarik tanpa menabung, rekening ini akan cepat terkuras. Akibatnya tubuh menjadi lemah dan mudah jatuh. Daging ayam, terutama dada ayam tanpa kulit, adalah pilihan terbaik untuk membantu kita terus menabung otot ke dalam rekening otot ini. Kandungan lemaknya sangat rendah, benar-benar merupakan protein berkualitas tinggi tanpa beban yang dapat secara efektif membantu kita memperlambat penyusutan otot. Daging ayam juga merupakan nutrisionis bagi sistem saraf kita. Apakah Anda terkadang merasa tangan dan kaki kesemutan atau badan lesu? Ini mungkin pertanda dari sistem saraf Anda. Vitamin B kompleks yang melimpah dalam daging ayam, terutama vitamin B6, adalah penolong yang baik untuk menutrisi saraf. Pada saat yang sama, ia juga mendorong metabolisme protein yang secara tidak langsung meningkatkan kekebalan tubuh kita. Tidak hanya itu, daging ayam juga mengandung banyak fosfor. Fosfor dan kalsium adalah sepasang saudara yang bekerja sama dengan sangat baik. Keduanya harus bersatu untuk membuat tulang kita menjadi kuat sekaligus lentur. Bagaimana cara terbaik untuk memakannya? Masaklah semangkuk sup ayam yang hangat mengepul, bisa ditambahkan jahe atau kunyit. Tidak hanya menghangatkan hati dan perut, tetapi juga dapat memulihkan energi. Ini adalah hidangan penyembuh yang sangat berharga dalam diet lansia. Jenis ketiga, daging bebek, jagoan nutrisi yang diremehkan dibandingkan dengan ikan dan ayam. Daging bebek mungkin sedikit kurang populer di meja makan, tapi ia jelas merupakan seorang ahli nutrisi serba bisa yang sangat kita remehkan. Pertama, ia adalah pelopor penambah zat besi. Banyak lansia mengalami sedikit anemia defisiensi besi, membuat wajah terlihat pucat dan selalu tidak bersemangat. Kandungan zat besi dalam daging bebek sangat kaya, jauh lebih tinggi dari daging ayam, dan merupakan jenis zat besi heme yang mudah diserap oleh tubuh manusia. Ini sangat efektif untuk memperbaiki anemia, mencerahkan rona wajah, dan meredakan rasa lelah. Kedua, daging bebek sangat pandai menutrisi dengan lembut. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, sifat daging bebek cenderung sejuk, ahli dalam menutrisi yin dan melembabkan kekeringan. Ini sangat cocok untuk teman-teman lansia yang sering merasa tubuhnya panas dalam mudah sariawan dan mulut kering. Di musim panas, minum semangkuk sup bebek asam manis dapat membangkitkan selera makan. Di musim dingin, semur sup bebek dapat menutrisi tanpa membuat panas dalam. Yang lebih penting, lemak daging bebek sangat pintar. Komposisi asam lemaknya sama sekali berbeda. Dari lemak babi justru lebih mirip dengan minyak ikan kaya, akan asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang bermanfaat bagi kesehatan jantung kita. Lemak ini membantu tubuh kita mengatur kadar lipid dan menurunkan kolesterol jahat. Bagi teman-teman yang memiliki masalah tiga tinggi ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat daripada daging babi. Selain itu, setelah direbus atau disemur, daging bebek menjadi sangat empuk sehingga lansia dengan gigi yang kurang baik pun dapat dengan mudah menikmatinya. Jadi bagaimana kita harus memilih di antara ketiga jenis daging ini? Sebenarnya sangat sederhana, ya. Anda bisa mengingatnya seperti ini. Jika ingin melindungi jantung, menutrisi otak dan memberi oli pada tulang, maka pilihlah ikan. Jika ingin meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan imunitas dan membuat tubuh lebih bertenaga, maka makanlah lebih banyak ayam. Jika Anda memiliki konstitusi tubuh yang cenderung panas mudah panas dalam dan ingin menambah zat besi serta darah, maka bebek yang menyejukkan adalah pilihan terbaik Anda. Singkatnya, ketiga raja nutrisi yang sederhana ini dibandingkan dengan daging babi dan sapi, tidak hanya lebih mudah dicerna dan lebih rendah lemak, tetapi juga dapat menyediakan protein berkualitas tinggi dan berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Mereka adalah pilar tak tergantikan di meja makan sehat para lansia. Baiklah, setelah memperkenalkan tiga jenis daging yang paling cocok untuk lansia,
saya yakin semua orang sudah memiliki pemahaman baru tentang cara makan daging yang sehat. Daging ikan ayam dan bebek dibandingkan dengan daging babi dan sapi lebih mudah dicerna, kandungan lemaknya lebih rendah, dan pada saat yang sama dapat menyediakan protein berkualitas tinggi serta berbagai nutrisi penting. Ini adalah pilihan sehat yang tak tergantikan dalam diet lansia. Menurut Pedoman Gizi Seimbang di Indonesia, lansia dapat mengonsumsi sekitar 75 hingga 150 gram daging dan unggas per hari. Kita dapat mengonsumsi ketiga jenis daging ini, ikan ayam dan bebek secara bergantian, dan membaginya ke dalam beberapa porsi makan untuk hasil yang lebih baik. Tentu saja untuk memiliki tulang yang kuat mengandalkan makan daging saja tidak cukup. Kita juga perlu mengombinasikannya dengan gaya hidup yang ilmiah agar kalsium yang kita makan benar-benar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Banyak berjemur. Pilih waktu di pagi atau sore hari saat sinar matahari tidak terlalu terik untuk berjemur selama 15 hingga 30 menit setiap hari. Sinar matahari membantu tubuh kita mensintesis vitamin D yang merupakan kunci untuk mendorong penyerapan kalsium. Olahraga. Secukupnya, olahraga dapat merangsang tulang dan mendorong penumpukan kalsium. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, senam tai chi, atau jogging sangat cocok untuk lansia. Ini dapat meningkatkan kepadatan tulang sekaligus meningkatkan keseimbangan tubuh. Variasi pola makan. Selain 3 jenis daging yang kita rekomendasikan hari ini dalam diet sehari-hari, Anda juga bisa menambahkan makanan kaya kalsium seperti susu, tahu biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Pada saat yang sama, perhatikan untuk mengurangi asupan makanan tinggi, garam, gula, dan lemak karena mereka dapat mempercepat hilangnya kalsium. Minum air yang cukup. Air yang cukup membantu menjaga sirkulasi normal tubuh kita, membantu mengirimkan nutrisi seperti kalsium ke tulang, serta dapat mengurangi kekentalan darah dan risiko pembekuan darah. Disarankan untuk minum tidak kurang dari 1.500 ml 1,5 liter air setiap hari. Baiklah teman-teman, sampai di sini konten utama hari ini telah selesai dibagikan. Mari kita ulas kembali poin-poin penting hari ini. Kita telah menjawab kebingungan banyak teman lansia mengenai masalah makan atau tidak makan daging. Kita jadi tahu bahwa sama sekali tidak makan daging dapat menyebabkan penyusutan otot dan kelemahan tubuh, seperti sarkopenia. Sementara itu, makan daging yang salah juga tidak akan membantu masalah seperti osteoporosis. Penelitian ilmiah memberitahu kita bahwa lansia yang mengonsumsi protein berkualitas dalam jumlah sedang justru bisa lebih sehat dan berumur lebih panjang. Pelajaran terbesar hari ini adalah mengenal 3 jenis daging yang paling cocok untuk dikonsumsi, lansia ikan yang kaya kalsium dan omega, 3 ayam yang dapat menguatkan otot, dan bebek yang kaya zat besi. Dibandingkan dengan daging babi dan sapi tradisional, ketiganya lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia kita. Di sini saya ingin secara khusus mengingatkan para teman-teman lansia, tubuh kita memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda pada tahap usia yang berbeda. Beberapa pandangan lama seperti lebih baik kurus di usia tua, atau jika sakit harus pantang semua makanan, mungkin tidak sepenuhnya ilmiah jika dilihat dari kacamata sekarang. Yang paling dibutuhkan tubuh Anda saat ini adalah nutrisi berkualitas tinggi yang mudah diserap untuk menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang. Tolong jangan karena takut pada 3 tinggi lalu menolak semua jenis daging. Dan jangan pula berpikir bahwa makan sembarang daging bisa menyelesaikan masalah. Dengarkan kebutuhan tubuh Anda dan buatlah pilihan secara ilmiah. Itulah bentuk tanggung jawab terbesar terhadap kualitas hidup Anda di masa tua. Tentu saja, kita membahas begitu banyak hal, bukan untuk menambah tekanan, melainkan berharap untuk menyampaikan sikap kesehatan yang positif dan proaktif. Kunci kesehatan sebenarnya ada di piring makan dan di kedua kaki kita sendiri. Mengganti daging babi di meja makan sesekali dengan seekor ikan kukus atau mengganti hidangan berminyak dengan semangkuk sup ayam yang menghangatkan hati ini bukanlah hal yang sulit. Namun ini adalah investasi paling menguntungkan untuk kesehatan Anda sendiri. Ditambah dengan berjalan-jalan dan berjemur setiap hari, Anda akan menemukan diri Anda yang lebih bugar dan lebih bersemangat sedang berjalan ke arah Anda. Harap diingat, memberikan 1 porsi perhatian lebih untuk tulang adalah memberikan 1 jaminan lebih untuk kebahagiaan di hari tua. Jika Anda merasa konten hari ini memberikan sedikit pencerahan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar di bawah agar saya tahu bahwa apa yang saya bagikan ini berharga. Jika Anda merasa tidak ada gunanya, silakan ketik angka 0 dengan jujur. Umpan balik jujur dari Anda adalah motivasi terbesar bagi saya untuk terus berkembang dan menyediakan konten yang lebih baik
Semoga Anda semua makan secara ilmiah, hidup sehat, dan menikmati setiap hari yang penuh vitalitas. Sampai jumpa di video berikutnya.